Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan zina berdua, suka sama suka, maka dia tidak akan ada pelanggaran hukum yang bisa dibebankan kepadanya. Itu kan kesesatan berfikir. Jadi tidak mengherankan kalau hari ini kita dihebohkan lagi dengan adanya peraturan pemerintah yang memfasilitasi anak remaja boleh untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Ini bencana untuk umat di negeri ini. Nah, ulama melakukan penolakan, tidak dihiraukan. Penguasa pemimpin kita ini lalai dalam perkara ini. Saya bertanggung jawab mengatakan bahwa mereka lalai. Mereka tahu masalah ini, bukan tidak tahu. Mereka bisa mengambil kebijakan tentang ini, bukan tidak bisa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bayangkan beberapa tahun yang akan datang apa yang akan terjadi pada anak-anak bangsa ini. Karena itu kita tegas tidak setuju dengan PP seperti itu. Kita tidak setuju anak-anak kita diberi akses terbuka untuk mendapatkan alat-alat kontrasepsi seperti itu. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang menikah, dan tentu kalau itu dilakukan akan mereka pergunakan untuk apa? Untuk perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa yassara lana as-sayra ala sabilihi bis salam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin. سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله, jamaah majlis kajian ba'dal maghrib rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita, masyarakat Sumatera Barat, yang mayoritas penduduknya adalah orang Minangkabau, terasa ditampar oleh berbagai pemberitaan dan informasi yang membuat kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan malu kepada hamba-hamba Allah lainnya, di mana kita yang hampir setiap momen, setiap kesempatan terus membanggakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengamalkan adat bersandi, syarak-syarak bersandi kitabullah. Tetapi di dalam praktek kenyataan yang kita lihat antara apa yang kita ucapkan
dengan realitanya seperti tidak seiring sejalan. Di antara bukti dari apa yang saya katakan itu adalah sudah kita sama-sama dengar beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah terhitung 6 tahun, dirilis suatu data penyimpangan seksual di Sumatera Barat, khususnya terkait dengan LGBT. Ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Nah, ditambah lagi hari-hari ini kita disibukkan dengan terjadinya perbuatan keji tersebut di lingkungan atau lembaga yang diharapkan di situ tumbuh semangat berkeimanan, berketakwaan, dan bahkan kita harapkan dari lembaga-lembaga tersebut lahir para ulama, pemimpin yang saleh. Dan ini bukan peristiwa pertama. Sebelumnya juga terjadi perbuatan liwat itu di sekolah lainnya, pernah di Padang Panjang, dan bahkan di hari tadi ada lagi berita namun ada catatan penting yang harus kita garis bawahi. Peristiwa tersebut tentu bukan satu alasan untuk mendiskreditkan lembaga pendidikan, pesantren, boarding school. Itu harus kita garis bawahi. Jadi kalau kita menyikapi peristiwa itu dengan membenci lembaga-lembaga itu, bahkan sampai ada pula yang menghimbau tidak usah titipkan dan antarkan lagi anak ke sekolah yang berasrama, pesantren, boarding. Kalau itu reaksi dan sikap kita, barangkali itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang merancang, bisa jadi yang membuat berbagai peristiwa itu. Untuk apa? Untuk menjauhkan generasi muda kita dari lembaga-lembaga pendidikan agama. Jadi jangan reaksi kita itu berlebihan, seolah-olah ini tampang balanya pesantren, jangan lagi ke pesantren. Tampang balanya sekolah adalah berasrama, jangan antarkan lagi sekolah anak ke sekolah itu. Bukan. Jadi jangan seperti itu reaksi yang lahir. Jadi sikap kita menyikapi hal yang demikian harus, kata orang sekarang, proporsional. Namun di sisi lain, masalah ini tidak bisa didiamkan, tidak bisa disikapi dengan biarkan sajalah, dan tidak bisa ditutup-tutupi dengan alasan hibah demi ini dan itu. Harus ada sikap yang tegas di dalam menghadapi serbuan kaum Sodom itu kepada ke Sumatera Barat ini. Dan yang sangat menyedihkan lagi, yang melakukan hal yang demikian adalah orang-orang yang diharapkan menjadi tumpangan di tengah masyarakat.
tumpangan pemikirannya, kepribadian dan akhlaknya. Dia da'i, dia muballigh, bahkan dia dipanggil ustaz, dan akan ada pula yang berbuya kepadanya. Tapi yang terjadi seperti pagar makan tanaman saja. Nah, situasi seperti ini bagi umat Islam di Sumatera Barat harus menjadi beban pemikiran. Sebab kalau kita acuh tak acuh saja dan bersikap permisif, hanya membiarkan begitu saja, tidak ada langkah-langkah yang real, konkret dari berbagai pihak, termasuk umat, ulama, apalagi penguasa, yang secara terang-terangan saya katakan penguasa pemimpin kita ini lalai dalam perkara ini. Saya bertanggung jawab mengatakan bahwa mereka lalai. Mereka tahu masalah ini, bukan tidak tahu. Mereka bisa mengambil kebijakan tentang ini, bukan tidak bisa. Tetapi mereka tidak punya sikap serius untuk menghadapi persoalan ini. Paling hangatnya, terasa gelisahnya ketika muncul peristiwa heboh di media, gelisah sedikit. Ketika dia mulai dingin, kembali tenang-tenang saja. Nah, kapan nanti baru heboh lagi? Ketika terjadi lagi peristiwa itu. Ini kelalaian. Kenapa saya katakan lalai? Saya itu sudah hampir 5 tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat hadir mendengarkan ekspos dari data LGBT di Sumatera Barat ini, di Gubernuran, yang membuat terkejut orang se-Indonesia, dan Solo termasuk, yang tidak sedikit orang yang berperilaku demikian. Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, MUI sudah memberikan berbagai pandangan, saran, dan disepakati dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur waktu itu almarhum Nasrul Abid. Tetapi sampai detik ini keputusan yang telah disepakati itu belum juga dieksekusi. Sudah 5 tahun. Nah, kalau hari ini persoalan ini dihadapkan lagi ke Majelis Ulama, datang berbagai pihak ke MUI, apalagi yang bisa saya jawab sebagai Ketua Umum MUI selain mengatakan mana hasil keputusan dahulu yang telah disepakati, yang telah berulang kali saya tuntut tolong dijalankan, tolong dilakukan, diterapkan. Nah, mana dia keputusan-keputusan tersebut? Nah, makanya dalam beberapa rapat akhir ini saya katakan sebenarnya saya sudah malas hadir dalam rapat-rapat seperti ini. Kenapa? Karena biasanya yang selama ini terjadi, rapat itu hasilnya adalah rapat yang akan datang. Jadi rapat itu memutuskan apa? Bila karapek cik laigo gitu. Tidak pernah ada langkah real. Maka
Kalau kita tidak segera bergerak masyarakat, umat, maka anak cucu kita, generasi muda kita, ini akan menjadi apa? Menjadi mangsa yang empuk bagi orang-orang yang menyimpang dalam perilaku mereka. Menyimpang ke mana? Menyimpang kepada perbuatan keji, homoseksual, lesbian, gay, transgender. Semua penyimpangan itu ada sekarang di tengah kita. Apalagi kalau kita berharap kepada hukum di negeri ini. Tidak ada pasalnya untuk menangkap orang berduaan laki-laki, berduaan perempuan. Kecuali kalau ada yang diperlakukan tanpa persetujuan dia, tanpa keredaan dia, sehingga dinilai sebagai pelecehan atau perbuatan yang menyakiti orang lain. Baru ketika itu diadukan, barulah ada aturan untuk menindak orang itu. Tapi kalau orang tersebut melakukan suka sama suka, ini sama dengan perzinaan. Jadi kalau kita renungkan hari ini, sebenarnya ada kesesatan berfikir para ahli hukum di negeri kita ini. Bagi mereka perzinaan bukan perzinaan, kecuali kalau terjadi dilakukan oleh orang yang telah berumah tangga, menikah dengan pihak lain, dan ada yang merasa dirugikan, baru dia dianggap perzinaan. Nah, itulah kesesatan berfikir para ahli hukum di negeri ini. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan zina berdua, suka sama suka, maka dia tidak akan ada pelanggaran hukum yang bisa dibebankan kepadanya. Itu kan kesesatan berfikir. Jadi tidak mengherankan kalau hari ini kita dihebohkan lagi dengan adanya peraturan pemerintah yang memfasilitasi anak remaja boleh untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Ini bencana untuk umat di negeri ini. Apa dan ibu-ibu sudah mendengarkan ada PP baru? Nah, ulama melakukan penolakan tidak dihiraukan. Karena apa? Karena pemikiran ulama yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai apa? Musuh dari kebebasan yang mereka katakan itu adalah hak asasi. Begitu cara berfikir hari ini. Sehingga lahirlah apa? Peraturan pemerintah yang di situ dinaungi apa? Fasilitas untuk apa? Untuk para remaja. Bayangkan, anak SMP, anak SMA boleh mendapatkan alat kontrasepsi. Apa yang akan mereka perbuat dengan itu semua? Nah, apa yang akan kita lakukan? Baiklah, kita hadir solat setiap maghrib di sini. Anak-anak kita di mana? Bagaimana pergaulan mereka? Apa lagi alat-alat yang bisa kita jadikan sebagai penangkal pergaulan bebas yang sekarang marak terjadi? Ditambah lagi dengan pergaulan sejenis ini.
Jadi apa saja kalau ditolak oleh ulama berdasarkan kepada ini nilai norma agama yang terlanggar, mereka akan hadapkan itu bertolak belakang dengan HAM. Nah, bapak dan ibu-ibu, bayangkan beberapa tahun yang akan datang apa yang akan terjadi pada anak-anak bangsa ini. Karena itu kita tegas tidak setuju dengan PP seperti itu. Kita tidak setuju anak-anak kita diberi akses terbuka untuk mendapatkan alat-alat kontrasepsi seperti itu. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang menikah, dan tentu kalau itu dilakukan akan mereka pergunakan untuk apa? Untuk perbuatan zina. Nah, ditambah lagi, lahir lagi aturan bahawa khitan untuk wanita dilarang. Dengan alasan berbahaya. Selama ini wanita berkhitan, apa bahayanya? Mereka yang keliru memahami konsep khitan itu, kemudian mereka katakan berbahaya. Saya telah sampaikan beberapa kali, wanita tidak berkhitan tidak ada bermasalah karena bukan kewajiban. Tetapi melarangnya, melarang, silakan tidak berkhitan. Tetapi melarangnya berarti secara shar'i menentang apa yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan yang tidak ada satu pun yang disepakati secara ilmiah. Nah, terus bagaimana sikap kita wahai kaum muslimin? Nah, dalam kesempatan singkat ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua bagaimana syariat Islam memandang perbuatan kaum Nabi Lut ini, dan bagaimana para fuqaha ahli fiqih menjelaskan hukumnya dan hukumannya. Yang pertama, tidak ada ulama berbeda pendapat satupun bahawa melakukan perbuatan liwat, perbuatan homo, hubungan seksual sejenis itu hukumnya adalah haram. Tidak ada ikhtilaf padanya. Apalagi kalau kita merujuk kepada mazhab yang empat, tidak satu pun mazhab yang menghalalkan dan yang membolehkan. Berbagai nukilan yang pernah dikemukakan tidak satu pun yang sabit, dan tidak ada yang bisa dijadikan hujjah syar'iyyah. Nah, karena itu kesepakatan ulama, ijma' bahawa liwat atau perbuatan homo, hubungan seksual sejenis, perbuatan kaum Sodom atau apapun istilahnya adalah haram. Dan bukan sebatas haram. Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, setidaknya perbuatan kaum Nabi Lut itu muncul penegasannya dalam dua surat di dalam Al-Quranul Karim. Ada dalam surah Al-A'raf dan ada dalam surah Al-Ankabut. Perhatikan suratul A'raf. Wa Lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Suratul A'raf ayat 80. Wa Lutan, dan Nabi Lut alaihissalam, idh qala liqaumihi, tatkala ia berkata kepada kaumnya, ata'tuna al-fahishah,
apakah kamu sekalian melakukan perbuatan fahisyah? Nah, kita sering terjemahkan al-fahisyah itu perbuatan keji. Dan di dalam Al-Quran, kata fahisyah itu dipakaikan untuk perbuatan zina. Nah, dari sisi kajian makna, kata fahisyah itu setidaknya memiliki dua makna. Yang pertama adalah perbuatan itu qabih, asyaddal qubhi. Dia adalah perbuatan menjijikkan dengan sangat dahsyat kejijikannya. Itu baru dikatakan fahisyah. Yang kedua adalah fahisyah itu ada indikasi bahwa perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan mudarat kepada pelaku, tetapi memberikan dampak sosial kemasyarakatan kepada orang lain. Itu kata fahisyah. Jadi kata fahisyah secara lugah bermakna asyaddal qubuh, yaitu sesuatu yang sangat menjijikkan. Kejijikannya itu dahsyat, bukan kecil. Karena itu, apabila orang yang memiliki tabiat yang normal, tidak rusak dirinya, normal orang itu, pasti orang itu tidak akan memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang enak, nyaman, tidak masalah. Siapa saja manusia normal akan merasakan bahwa akan mengetahui bahwa perbuatan itu menjijikkan. Jadi yang suka dengan perbuatan itu jelas tidak normal. Itu fahisyah. Makanya para ahli tafsir mengatakan fahisyah itu adalah tastaqbih, dianggap keji oleh an-nafs, oleh diri as-salimah, oleh orang yang memiliki at-tabi'ah as-salimah, tabiat yang sehat, yang normal. Di manusia normal akan tahu mereka itu perbuatan keji. Manusia normal akan tahu itu menjijikkan. Itu maka disebut fahisyah. Aspek yang kedua, kata fahisyah itu apa maknanya? Yaitu perbuatan itu tidak hanya bermudarat sampai kepada diri pelaku, tetapi mudaratnya itu menjalar kepada yang lain. Zina misalnya. Orang yang berbuat zina, dia menanggung dosa besar. Jelas. Anak yang lahir dari perbuatan zina tidak memikul dosa orang tua biologis yang menjadi penyebab kelahirannya. Tidak ada dosa yang dipikul oleh anak itu. Tetapi arun kehinaan, kerusakan nasab akan dipikul oleh anak itu sampai akhir hayatnya, bahkan keturunan-keturunannya. Itu efek dampak dari perbuatan zina, fahisyah itu. Jadi orang berzina, dia membuat malu kepada keluarga di sekitarnya, membuat malu kepada keturunannya. Berarti mudarat yang dilakukan oleh orang yang berbuat zina tidak sebatas hanya kepada dirinya saja. Itu makanya fahisyah. Nah, begitu dahsyatnya. Nah, liwat, perbuatan homo ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang awalnya melalui lidah Nabi Lut, nabinya Nabi Lut alaihissalam, yang menghadapi perilaku kaumnya yang seperti itu. Melalui Nabi Lut, Allah telah firmankan bahwa perbuatan itu adalah al-fahisyah, perbuatan keji, menjijikkan. Nah, perbuatan itu jelas bukanlah
perbuatan yang diwarisi dari asal kejadian manusia. Kan ada pula orang sekarang yang mengatakan, wah itu kan kecenderungan seksual. Katanya kecenderungan. Ya manusia punya hak untuk melampiaskan. Tidak ada. Ini adalah perilaku manusia-manusia sesat yang muncul semenjak Nabi Lut dan tidak ada pada kaum sebelumnya. Jadi jangan dikatakan bahwa perbuatan itu warisan manusia semenjak Adam, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan menciptakan pasangannya yang berlainan jenis dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada menciptakan jenis yang ketiga. Jenis yang tidak jaleh. Kalau dia awak kena cok mengecian anak jawi dan sebagainya itu. Yang ada adalah az-zakar wal unsa. Min dzakari wa unsa. Tidak ada antara itu. Nah karena itu kalau ada di dalam kehidupan nyata manusia yang diuji oleh Allah terlahir kadang dalam jenis kelamin yang menimbulkan keraguan atau khunsa, ada yang dua alat kelamin berbagai macam, maka para ulama telah membahas dan mengkaji agar ditentukan mana jenisnya yang sebenarnya. Kalau seandainya itu dianggap sebagai jenis yang biasa, tentu ulama tidak sibuk semenjak dulu menetapkan mana dia, kemana dia bergabung, ke laki-laki atau ke perempuan. Jadi karena itu perbuatan-perbuatan hari ini, laki-laki ke perempuan-perempuanan atau jantan nama lambai ini, atau perempuan yang ke laki-lakian itu bukanlah karakter normal manusia. Orang-orang itu dipandang di dalam pandangan syariat adalah orang-orang yang sedang sakit, yang membutuhkan pengobatan, nasihat dan terapi. Tapi kadang kebijakan dari penguasa adalah menganggap mereka adalah makhluk yang apa? Yang perlu dilestarikan, difasilitasilah, ada lomba kecantikannya berbagai macam, kemudian dibiarkan terjadi, dan bahkan di dalam berbagai tontonan, muncul perilaku itu menjadi bahan tertawaan. Dahulu tidak. Lihat, kadang para seniman laki-laki memakai kerudung, berjalan melenggok-lenggok, jadi bahan lawakan. Dan orang tertawa melihat itu. Padahal itu adalah strategi sedikit demi sedikit apa? Dia kikis di dalam diri kita penolakan terhadap cara yang demikian. Nah, ini bahaya yang sedang mengancam. Jadi jelas ini bukan kesalahan sebagian orang berani saja menimpakan, ini kan Allah yang menciptakan begini. Semua ciptaan Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan untuk ciptaan. Nah, makanya Nabi Lut katakan, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Tidak ada seorang pun pendahulu kalian yang melakukan perbuatan ini. Berarti murni perbuatan kecenderungan seksual menyimpang yang keji ini lahir pada kaum apa? Kaum Nabi Lut di kota Sodom itu. Makanya sering disebut oleh orang kaum Sodom. Perbuatan mereka melakukan sodomi. Ini yang mereka lakukan. Makanya Nabi Lut katakan, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Tidak ada orang yang mendahului kalian, tidak ada seorang pun orang sebelum kalian yang melakukan hal ini sebelum kalian. Nah, bagaimana ada orang yang mengatakan bahwa ini sudah kecenderungan semenjak ciptaan awal? Tidak ada. Nabi Adam tidak punya kecenderungan itu. Anak-anak Nabi Adam, bahkan yang pertama melakukan kejahatan pembunuhan pun,
Siapa? Qabil. Tetap saja suka kepada perempuan. Nah, datanglah kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan laki-laki menggauli laki-laki. Nah, bagaimana sikap dari kita kaum muslimin? Yang pertama tentu jaga betul agar diri kita terperingatkan oleh ayat ini, bahwa perbuatan itu adalah fahisyah, keji. Tanggung jawab kita untuk melindungi diri kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, jaga betul jangan sampai perbuatan tersebut menyebar di tengah masyarakat kita, dimanapun berada. Kenapa? Karena kalau sudah dikatakan oleh Allah fahisyah, itu pertanda bahwa perbuatan tersebut bisa merebak kemana-mana seperti menular bagaikan penyakit yang menyebar, wabah. Jadi tidak mengherankan kalau kita merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukuman orang yang berbuat sodom itu, atau orang-orang yang melakukan perbuatan homo itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man wajadtumuhu, atau idza wajadtum ahada ya'malu amala qaumi lutin. Jadi idza wajadtum atau man wajadtumuhu ya'mal, siapa saja yang kamu temukan atau apabila kamu menemukan siapapun ya'malu amala qaumi lutin, yang melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuhlah pelaku yang melakukan dan orang yang diperlakukan. Itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima oleh ulama sebagai hujjah, dalil untuk hukuman orang yang berbuat liwat atau yang berbuat perbuatan homo. Dan oleh sahabat berijma bahwa perbuatan orang yang homo itu hukumannya di dalam Islam apa? Mati. Hukumannya bunuh, mati. Itu ketentuan syariat. Siapa yang harus dihukum bunuh? Al-fa'il, yang mengerjakan, wal maf'ul, yang dikerjai. Nah, kenapa sampai seperti itu? Bahkan jumhurul ulama berpendapat bahwa haddul liwat, hukuman orang berbuat homo, asyad, lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan orang berbuat zina. Kenapa? Karena orang yang berzina yang dihukum bunuh itu al-muhsan, orang yang telah pernah menikah, itu yang dihukum bunuh. Ammal bikir, adapun orang yang belum pernah menikah, kalau dia berzina hukumannya apa? Fajlidu kulla wahidin minhuma mil'ata jaldah, cambuk masing-masing mereka 100. Tetapi untuk liwat, untuk homoseksual, bunuh mau yang pernah menikah atau yang belum pernah menikah, hukumnya adalah qatal, bunuh. Dan tidak ada yang keluar dari hukum tersebut
bahwa mati hukumannya, kecuali mazhab Hanafi yang membolehkan dalam situasi tertentu at-ta'zir, hukuman berat di bawah bunuh. Tapi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat bahwa hukumnya adalah al-qatl, bunuh, berdasarkan kepada hadis Nabi dan berdasarkan kepada ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hukum yang kuat untuk tersebut. Nah, perbedaan mereka bukan pada hukum matinya, tetapi pada kaifiat. Nah, pada kaifiat, bagaimana cara melakukan hukuman tersebut. Nah, di sini ada dua pendapat yang berkembang. Yang pertama adalah hukumannya sama dengan hukuman zina. Berarti apa? Ditanam separuh badannya, kemudian dilempari atau dirajam dengan batu sampai mati. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumannya lebih berat daripada zina. Karena itu bagaimana caranya? Caranya dia dibawa ke gedung atau tempat yang tinggi di negeri tersebut, kemudian dia dijatuhkan dari tempat tersebut, dan kemudian baru dilempari dengan batu. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mengatakan bahwa bagaimana menerapkan hukum itu di negeri ini dengan ketentuan undang-undang pidana bahwa itu tidak dianggap. Nah, saya katakan walaupun secara hukum mungkin kita belum bisa menerapkan ketentuan tersebut, tetapi ambillah wahai kaum muslimin makna yang terkandung di balik itu, bahwa perbuatan tersebut berbahaya untuk kelangsungan umat manusia, berbahaya untuk kesinambungan generasi, berbahaya untuk kita sebagai bangsa, apalagi sebagai umat Islam. Nah, karena itu setiap nagari di Minangkabau, saya minta semenjak sekarang bergerak membuat peraturan-peraturan nagari yang merujuk kepada hukum adat, agar orang-orang tersebut kalau melakukan perbuatan itu atau muncul indikasi-indikasi yang kuat, usir dari negeri, buang sepanjang adat. Kalau tidak, maka perbuatan tersebut akan menjadi bencana besar. Nah, jadi jangan mengherankan sikap kita yang kadang lebih mengedepankan hibah kepada perbuatan maksiat. Ini menimbulkan bahaya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukuman pelaksanaan zina. Perhatikan bagaimana kita harus bersikap. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Garis bawahi kata wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ini perangai kita hari ini. Ibawa malunyo saganawa rusak kamamu ko kadisuruhkan, tapi perbuatannya maksiat sengaja ditutupi, akhirnya menyebar. Apa kata Allah? Kalau sudah berterus terangan orang tersebut melakukan, hukum sudah ditegakkan, jangan hibah-hibah juga. Apa kata Allah? Penzina perempuan, penzina laki-laki, cambuk masing-masing dari kedua itu 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatan, janganlah kamu terpengaruh oleh apa? Oleh rasa hibah kepada keduanya. Ra'fah, rasa hibah. Jangan kamu ditarik oleh apa? Diambil sikapmu menjadi bergeser, menjadi goyang
karena ra'fatun, karena rasa iba kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut di dalam, padahal itu sudah ketentuan di dalam agama Allah. Jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhir. Nah, saya himbau nenek mama, alim ulama di setiap negari. Sudah 6 tahun yang lalu saya minta pemerintah Sumatera Barat ini agar meminta negari-negari membuat peraturan anti maksiat yang merujuk kepada apa? Kepada adat salingka negari mereka. Kalau betul itu adat bersandi, syarak-syarak bersandi kitabullah, pasti tidak akan menerima perbuatan itu. Apa hukum adat yang berlaku? Buat aturannya, sahkan secara aturan, dan ambil sikap, hidupkan kembali pagar nagari di situ nagari. Dan kalau ada orang yang berbuat seperti itu, hukum dengan tegas sesuai dengan peraturan yang dibuat itu. Masukkan ke dalamnya perzinaan, masukkan ke dalam pencegahan anti maksiat itu perbuatan homo, lesbi dan semisalnya, masukkan ke dalamnya narkoba, masukkan ke dalamnya segala kemaksiatan seperti perjudian. Kalau kita tidak mau memagar kampung kita masing-masing, tidak mau memagar keluarga dan lingkungan kita masing-masing, jangan heran kalau ke depan masalah ini tidak akan tuntas dan selesai. Datanya akan terlihat terus naik, bertambah sedikit demi sedikit. Nah, ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk berbuat, pada waktu itu kalahlah kita dan hanya menonton saja. Anak-anak kita menjadi mangsa mereka. La qadarallah. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.